Hai, selamat pagi teman-teman sekalian. Video kali ini adalah update tentang magnesium. Karena magnesium itu sudah saya bicarakan di video saya yang lalu, di volume 5 tepatnya. Saya upload di Instagram, YouTube pada bulan Februari 2020. Jadi sudah hampir 1 tahun. Saat itu saya masih menyebutkan adanya trio wellness, yaitu vitamin D3, vitamin K2, dan magnesium. Tetapi seperti ilmu pengetahuan selalu berkembang, sekarang saya menganut quattro formula. Jadi formula yang terdiri dari 4 maksud saya. 4 ya, quattro 4. Yaitu ada tambahan zinc. Jadi vitamin D3, vitamin K2, magnesium dan zinc. Tapi hari ini saya bicara sedikit tambahan mengenai update mengenai magnesium ya. Jadi saya mengutip Dr. Sanjay Gupta. Dia siapa ini? Dia ini kardiologis dari USA dan dia sekarang adalah medical consultant dari CNN International ya. Dr. Sanjay Gupta berkata magnesium itu so good yet we have so little of it. Jadi sangat baik tapi sayangnya kita hanya punya sedikit biasanya. Jadi kenapa begitu? Karena mayoritas dari pasien atau kita semua adalah defisien dari magnesium. Kenapa defisien? Karena we're not taking enough. Jadi kita tidak makan makanan yang kaya magnesium ya. Seperti saya sudah sebutkan di video lalu, itu yang kaya magnesium, sayur-sayuran hijau lah, dan bermacam-macam lain ya, avocado dan sebagainya. Bisa dilihat video saya yang lama. Dan itu juga karena walaupun kita makan cukup banyak sayuran-sayuran yang kaya magnesium, tapi karena soil kita, jadi tanah kita sudah tidak baik, maka sayuran yang tumbuh itu tidak kaya mineral lagi termasuk magnesium. Jadi itu sebabnya lebih dianjurkan ke sayuran yang tumbuh secara organik ya. Tapi itu pun tidak menjamin. Dan juga ada faktor lain yaitu food processing. Jadi kalau makanan itu diproses, itu mineralnya hilang termasuk magnesium ya. Kemudian ada hal lain yang menyebabkan mayoritas kita kurang karena absorpsi magnesium di usus kita juga menurun. Akibat apa? Ini adalah akibat PPI, proton pump inhibitor, yaitu obat MAH yang kita bebas sekali makan. Obat MAH apa itu? Yang tergolong PPI ini adalah yang golongan prasol itu, omeprazol dan teman-temannya ya. Kenapa bisa? Karena cara kerja dari PPI ini adalah mengurangi gastric fluid, jadi cairan lambung itu dikurangi produksinya, padahal untuk penyerapan magnesium itu diperlukan cairan lambung. Jadi karena PPI ini menurunkan juga absorpsi daripada magnesium. Selain itu yang juga menyebabkan hal yang sama adalah carbonated beverages, jadi minuman yang bersoda ya. Dan juga mesti diingat bahwa magnesium juga dikeluarkan oleh ginjal kita dalam urina ya. Itu pengeluarannya meningkat kalau kita taking diuretics, diuretika ya. Diuretika itu termasuk kopi dan sedikit teh ya, terutama kopi ya. Jadi tidak boleh berlebihan ya. Kemudian juga kenapa kita juga mayoritas adalah kurang defisien karena penggunaannya juga meningkat. Jadi karena penggunaan magnesium meningkat, maka kadar dalam tubuh kita turun dia. Kenapa? Kapan penggunaan itu meningkat? Apabila kita S3 jembatan keledai saya. S3 itu apa? Stres, sleep deprivation, jadi kurang tidur, dan sugar intake. Jadi ada gula itu ya, itu musuh besar bersamalah ya. Dan selalu pertanyaannya adalah dosisnya berapa dokter, dosisnya berapa. Jadi sudah saya sebut juga dulu bahwa di volume lalu bahwa wanita itu rata-rata 300 sampai 400 mg per hari, pria 400 sampai 500 mg per hari. Tetapi kalau mau tahu range-nya itu adalah
antara 6 sampai 10 miligram per kilogram berat badan per hari. Cuma kadang-kadang kalau kita agak tinggi itu menyebabkan diare. Jadi contoh kalau kita ambil dosis maksimum 10 mili, saya dengan berat badan 75 itu akan minum 750 kan per hari. Itu biasanya menyebabkan diare. Makanya tidak dianjurkan lebih dari 500. Dan juga ada hal yang perlu diluruskan ya, yaitu adalah pemeriksaan laboratorium. Ini ada pertanyaan dari pasien. Saya periksa juga kadar magnesium. Nah, kadar magnesium yang ditawarkan oleh laboratorium, tentunya Anda harus berhati-hati karena laboratorium tentunya mau saja periksa segala macam yang nggak perlu-perlu ya, jangan sampai terkecoh. Jadi magnesium yang diperiksa di sini adalah magnesium dalam serum. Itu sama sekali tidak representatif, tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Karena mesti diingat, magnesium dalam serum itu hanya 1-2%. Sisanya ada di mana? Itu 67% ada di tulang dan 31% ada di dalam sel, intraseluler. Jadi pemeriksaan serum magnesium itu sangat tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya. Jadi kalau ada pertanyaan, jadi seharusnya periksa apa? Harusnya itu diperiksa magnesium intraseluler, magnesium dalam sel, yaitu ya biasa di luar diperiksa adalah dalam red blood cell, dalam sel darah merah. Tapi itu tidak ada di pemeriksaan di kita. Kemudian di luar pun, di USA pun itu banyak dipakai untuk penelitian, ya, untuk studi. Jadi bisa diukur magnesium intraseluler, intra RBC, intra red blood cell, atau urinary excretion. Jadi yang dikeluarkan dari urin diukur magnesiumnya berapa. Tapi itu semua untuk studi lah. Jadi prinsipnya kalau magnesium lupakan, tidak usah periksa-periksa. Asal dosisnya tidak berlebihan, jangan takut keracunan, jauh. Dan menyinggung tadi bahwa kalau dosisnya agak tinggi, bahkan 500 pun banyak pasien yang mulai diare. Jadi bagaimana dong? Akhirnya nggak bisa minum magnesium. Ada cara lain, yaitu magnesium oil. Jadi magnesium oil itu di spray di kulit karena absorpsinya baik. Ya caranya begitu supaya kita tetap bisa mendapatkan magnesium. Karena kita tahu hampir semua orang kekurangan magnesium. Dan magnesium itu perlu sekali. Sudah saya sebutkan dalam volume yang lalu, tapi singkatnya itu bertanggung jawab terhadap lebih dari 300 reaksi kimia sebagai kofaktor ya. Reaksi kimia dalam tubuh kita, kemudian memegang peranan penting untuk electrical activity, jadi aktivitas kelistrikan yang menyangkut jantung dan otak. Sangat penting. Pesan saya, kalau diminta laboratorium periksa serum magnesium, lupakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap bahwa info kali ini ada gunanya. Sampai jumpa di video lain. Terima kasih.